Alex teman ibu. Hanya Tuhan gerak-gerakkan. Nyanyi sifat jempol digoyang. Terima kasih. Nanti kalau anak presentasi siap pakai ini aja kan biar suaranya dengar. Jadi saya nggak usah pakainya, Bu ya. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita tadi, yang mana kita sudah menyusun laporan keuangan sederhana. Untuk itu, Ibu minta untuk kelompoknya Dani dan teman-temannya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan ke depan. Siapa yang mau Ayo Dani. Dani, Ajar, siapa lagi tuh? Rara, Eva, Alex, Sakaria. Ayo nih. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Dani, ajar. Ya di depan lah. Masa bilang dasar. Ambil yang laba saja. Terus laporan kurban modal, terus lagi lah. Baiklah kami kelompokkan sama. Silakan kelompok yang ajar akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kalian perhatikan. Tidak ada yang tidak dipaham, silakan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan hasil perhitungan kami. Dimulai dari laporan laba rugi. Pertama adalah pendapatan. Pendapatan di situ ada 3, yaitu pendapatan tunai senilai 5 juta,
Pendapatan kredit senilai 10 juta. Pendapatan tunai lagi senilai 1 juta. Dan jumlah pendapatan keseluruhan adalah 16 juta. Berikutnya ada beban-beban. Beban di sini juga ada 3, yaitu beban admin senilai 4 juta. Beban gaji senilai 10 juta. Dan beban lain-lain senilai 4 juta. Dan nilai keseluruhan beban adalah 18 juta. Berikutnya kita akan mengurangi pendapatan dan beban. Yang hasilnya sama dengan 2 juta. Dan 2 juta ini masuk ke dalam rugi karena bagian atasnya lebih kecil daripada bagian bawahnya. Jadi kerugian yang terjadi senilai 2 juta dalam laundry bersih harum. Dalam laporan laba rugi. Berikut adalah laporan perusahaan modal. Modal yang dihasilkan dalam laundry bersih harum senilai 148.500.000. Dan karena rugi yang kita dapatkan dalam laporan laba rugi senilai 2 juta, jadinya ini dikurangi. Modal dikurangi dengan laba rugi. Dikurangi dengan rugi. Jadi modal akhirnya adalah 146.500.000 dalam laporan perubahan modal. Yang terakhir adalah neraca. Harta lancarnya kas senilai 22.500.000. Piutang senilai 6 juta. Dan perlengkapan senilai 8 juta. Jadi total harta lancar adalah 39.500.000. Berikutnya adalah harta tetap. Yang terdiri dari kendaraan dan peralatan. Kendaraan senilai 125 juta. Dan peralatan senilai 10 juta.
Keduanya digabungkan menjadi 135 juta. Dan kita akan menambah harta lancar dan harta tetap. Dan hasilnya senilai 174 juta 500. Berikutnya adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek sama dengan utang usaha senilai 3 juta. Dan utang jangka panjang yaitu utang bank senilai 25 juta. Dan modal lahir senilai 146.500. Dijumlahkan sama dengan 174.500. Dan hasil keduanya ini sama. Oke, baiklah, presentasi hasil kerja kelompok Dani, Ajat, dan teman-temannya. Ada Yang dihantar-hantarnya totalnya kenapa bisa sampai 39.500? Coba diketahui. Oh, kurang 1. 2. Oh, maaf. Ini sebenarnya kurang 1. Ini kas, piutang, perlengkapan. Di sini ada sewa toko senilai 6 juta. ada lagi tambahan untuk kelompok ini? Enggak, harus. Ya lagi. Ayo lagi bantu. Jangan hanya sendirian yang yang lainnya bantu. Teman-teman 12 tambah ini 34. Apa yang mau bikin? Dibantu semuanya. Sama. Ini pindah lagi. Enggak, sama. 6. Enggak sama.
Gimana kelompoknya aja? Sudah ketemu hasilnya yang ditanyakan sama temennya? Mas Ram? Harus tadi yang akuntansi harus ini yang tadi kita lihat. Tulis kayak. Iya. Ntar 8, 36. Berarti kan 500 ini. 2 tambah 8 10, 6 tambah 3 9. Berarti dia 19 simpan 1. Berarti dapat dia cuma simpan 1 aja. 2 tambah 6 kan 8. Ini kan 2. 2 tambah ini kan 10. Ini kan berarti 19 simpan 1 3. 3. Iya kan? Iya. Iya, tapi kan ini. 39 tambah 39 tambah ini dapatnya juga. Enggak, ganti lagi lain lagi tuh. Untuk membuktikan gini aja 135 0,0 ditambah 39 500. ditambah 500 5 tambah 9 5 tambah 14. 14 simpan 1 7. 7 simpan 1 2 274 Lebih banyak lagi. Ini kan 6, 7. Ini satu doang. satu doang 174. 174 Sambut dulu. jelas kali sama Oke, maaf tadi ada kesalahan penulisan. Di sini seharusnya 3 bukan 6. Jadi hasilnya tetap sama 39.500.000. jadi hasilnya tetap samanya 174.500. Ada lagi pertanyaan? Asma, Rio, awal. Ada tadi jawaban yang tidak sama, tidak balance neracanya ya. Di awal sudah disampaikan bahwa yang namanya neraca harus seimbang. Nah, Ibu sedikit kasih masukan. Ini pada dasarnya sudah benar. Hanya saja di dalam suatu perusahaan itu seorang yang menjadi bendahara itu tidak akan selamanya dia akan jadi bendahara. Dia pasti akan dipromosikan. Nah, jika laporan keuangan seperti ini dia akan bingung nanti penerusnya. Ini yang 5 juta ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Terus ini laporan apa namanya? Pendapatan kok bebannya berdampingan harusnya kan ke bawah tadi susunannya. Terus ini tidak jelas yang mana laporan perubahan modal, yang mana neracanya. Harta lancar tidak berdampingan dengan harta tetap, tetapi dia harus Bawah. ke bawah. Jadi ingat sekali lagi kenapa laporan keuangan itu harus dibuat serapi mungkin, karena kita tidak pernah tetap di jabatan tersebut. Siapa tahu kita dipromosikan untuk menduduki tempat yang lebih tinggi, akan datang orang yang menggantikan kita. Nah kalau seperti ini bingung pengganti membaca laporannya, ini yang mana ini? Yang 5 juta ini apa namanya? Ya? Jadi laporan itu harus dibuat serapi mungkin. Ya kita kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ke Bu Mega. Kasih ke siapa? Bu Mega. Kita masuk ke selanjutnya yaitu penutup dan refleksi tentang materi pembelajaran. Refleksi dan materi pembelajaran. Karena nanti akan Ibu ada 2 refleksi yang akan kita lakukan. Refleksi pertama tentang pembelajaran kita dan refleksi yang kedua tentang
perilaku disiplin positif yang kita lakukan sehari-hari. Nih, yang pertama, dijawab aja ya. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Pada bagian materi manakah kira-kira yang kalian belum pahami? Neraca. Terus yang pertanyaan kedua itu apa itu? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran pada hari ini? Apa yang akan kalian lakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran kalian hari ini? Tadi kan kurangnya di neraca. Terus apa yang akan kalian lakukan supaya kalian bisa memahami tentang neraca tersebut? Tentang neraca. Terus apa lagi pertanyaan yang ketiga? Kepada siapa kalian akan meminta bantuan? Kepada ibu. Kepada ibu. Kepada teman yang menguasai materi tersebut. Jika sekiranya kalian memberi nilai tentang materi hari ini dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira kalian berada di angka berapa? Angka 5. 8? Hajar poin nilai berapa kira-kira Hajar di materi ini? 8. Aisyah? Aisyah, mana Aisyah? Aisyah 8. Rohma 8. Adit 1 tambah 0. 1 tambah 0. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan tentang kesepakatan kita. Yang pertama di situ ada tidak menyelah di saat guru sedang menjelaskan atau berbicara. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi disiplin positif atau refleksi tentang perilaku disiplin kita. Silakan bantu Ibu dulu. Asman. Dan untuk itu Ibu terima kasih ya, ada beberapa siswa yang dari awal pembelajaran selama Ibu membersamai mereka di kelas 12 itu mereka selalu awal yang keluar namanya. Awal, Hajar, Norma, Asyarul. Silakan dibagi ke teman. Yang kuning. Satu orang satu. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman yang seperti awal tadi ya. Dibagi, satu anak dapat 3 warna. Satu siswa dapat 3 sayang. Iya, satu siswa dapat 3 warna karena ada 3 disiplin positif yang akan dinilai. Yang kuning silakan didengar. Yang kuning jawablah dengan jujur. Kira-kira kesepakatan mapel kita yang sering dilanggar itu yang bagian mana? Jawab dengan jujur. Yang bagian kuning kalian menjawab kesepakatan kelas kita yang sering dilanggar. Silakan kalian menjawab dengan jujur.
Satu orang tiga warna. Satu orang tiga warna. Tiga kan nanti tiga pertanyaan. Sudah Ibu kasih tiga tadi kan? Satu orang tiga warna. Satu orang tiga. Satu orang tiga. Satu orang tiga. Satu orang tiga warna. Satu orang tiga warna. Satu orang tiga warna. Ini dibagi. Ini satu orang tiga warna ya. Ini satu orang tiga warna. Cynthia nang tidur lagi. Dibagi. Hijau. Warna ini. Warna apa yang kurang? Berapa kurangnya? Aku ya, Bu. Yang kuning silakan diisi jawab dengan jujur. Kira-kira dari kesepakatan itu yang manakah yang masih sering kalian langgar? Dari kesepakatan kita, nah ini kesepakatan mapel. Dari 6 kesepakatan yang sudah kita kesepakati, yang manakah kira-kira yang masih paling sering dilanggar? Silakan jawab di warna kuning. Di warna kuning. Ya pribadi lah. Nggak usah. Nanti nggak usah ditulis nama. Yang kuning, silakan Santia duduknya yang rapi. Yang kuning, dari 6 kesepakatan mata pelajaran, yang manakah kesepakatan yang masih sering dilanggar? Yang kuning. Yang pink. Kenapa kalian masih melanggar kesepakatan tersebut? Yang pink, mengapa kalian melanggar kesepakatan tersebut? Dari 6 kesepakatan kita, yang manakah yang paling sering kalian langgar? Dijawab di kuning. Terus yang pink, kenapa kalian masih melanggarnya? Terus yang hijau, bagaimana cara kalian memperbaiki pelanggaran kalian? Dan dimulai dari kapan? Apakah dimulai hari ini, bulan depan, atau tahun depan? Yang kuning dengan jujur menjawab kesepakatan yang ada di atas, yang manakah yang masih sering kalian langgar? Yang pink, apa alasan kalian melanggar kesepakatan tersebut? Yang hijau, bagaimana cara kalian memperbaiki pelanggaran itu dan dimulai kapan kalian akan memperbaikinya? Sudah? Yang kuning dari kesepakatan tersebut yang mana yang masih sering kalian langgar? Terus yang pink, kenapa kalian melakukan pelanggaran?
Terus yang hijau, bagaimana cara memperbaiki dan dimulai kapan kalian akan memperbaikinya. Nah, kalau sudah kalian tempel di sini ya, jawaban kalian nanti baru kita paparkan sama-sama nanti. Kita akan melihat hasilnya. Yang sudah, silakan kalian tampilkan di sini. Sudah? Alasan kenapa kalian selalu melanggar? Mengapa kalian selalu melanggar? Kalau sudah, silakan kalian tempel di sini jawabannya ya. Hasil refleksi diri kalian. Biar kita lihat siapa yang sering melanggar ini di mapelnya ekonomi. Yang kuning di sini anak ya, yang pink di sini, yang hijau di sini. Yang kuning di sini berarti yang itu ya, yang kuning, yang hijau. Oke, diatur. Yang pinknya di sini. Oke. Yang hijaunya di sini. Ini refleksi kesepakatan mapel ekonomi pink. Oke. Yang diatur yang rapi, biar semua dapat tempat. Oke. Yang pinknya. Ya, mana kira-kira? Bisa juga sambung yang kuning di sini. Yang kuning di sini. Ini kan masih panjang ke bawahnya. Kenapa dibolongin? Sambungnya kasih sini. Di sini. Kenapa harus mau di bawah juga? Kepalanya tulis apa nih? Anu Santi punya. Dikasih rapi, Bang. Dirapikan. Kuning. Tuping. Salah Trio. Coba dibaca yang bagus tempatnya anak. Pink ini. Karena warnanya sudah dibutakan oleh cinta Isma. Kenapa di atas? Di atas kan di atas lagi sedikit. Siapa itu? Ada yang jatuh kak tadi di sana tuh? Enggak ada yang jatuh. Siapa lagi yang ayo itu cepat-cepat sedikit. Yang hijau? Hijau, tunggu saya ulang. Yang pink.
Yang hijau lagi? Hijau enggak apa-apa, dipasang di sini sampingnya buku itu juga bisa kan, masih muat tempatnya itu kan. Nah, di atas ini nanti bisa yang hijau itu di sini. Nah, di atas naik ke atas lagi nih dia. Sudah? Sudah. Sudah semua refleksi Adit? Sudah. Oke, silakan kalian angkat dulu Sakarya sama Trio. Sakarya di bagian sini di depan sana. Ada jatuh kan? Nah. Silakan pegang di sini Sakarya. Sakarya pegang di sini. Dani satu orang atau dua orang silakan baca dulu hasil refleksi kapan. Oke, Nabila. Oke, Nabila silakan dibaca dulu Nabila. Dari yang kuning, nggak usah semua. Cari dulu. Tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai, berarti ada kesepakatan kita yang di atas tidak saling menghargai yang masih dilanggar. Terus yang ke pink, mengapa dia melakukan pelanggaran? Karena biasanya dalam kelompok. Kenapa? Karena masih kurang ajar. Karena masih kurang ajar, tidak menghargai karena masih kurang ajar. Terus yang hijau? Sembar. Besok dibaik atau diubah. Berarti besok sudah mulai memperbaiki kesepakatan kelas yang masih dilanggar. Kebetulan besok ada jam ibu juga di sini, berarti mulai besok sampai seterusnya yang melanggar kesepakatan berarti akan mendapatkan sanksinya ya, sesuai dengan kesepakatan kita juga sanksinya. Silahkan refleksi kesepakatan kita ini dipasang di bagian belakang. Ini Ben, Nabila. Dipasang hasil refleksinya biar bisa dibaca terus kapan dia berjanji memperbaikinya. Silakan dipasang dulu karena pembelajaran sudah. Jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat refleksinya yang kuning, yang pink dengan yang hijau. Silahkan dipasang dulu.